Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali dengan saya tutor PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang cara-cara dakwah di Indonesia atau di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama adalah cara berdakwah dengan menggunakan metode perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim sekitar pada abad ke-7 sampai dengan ke-16 Masehi. Perdagangan tersebut berasal para pedagang tersebut berasal dari bangsa Arab. Ada juga yang datang dari bangsa Persia, termasuk juga yang berasal dari negara India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan agama Islam, termasuk juga menyebarkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, disebarkan di negara yang menjadi persinggahan dalam perdagangan. Kesempatan itu ya mereka lakukan untuk menjadi sarana dakwah, menyebarkan akhlak mulia dan mengedepankan santun dengan dipercaya dan bersikap jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk agama Islam. Banyak para pedagang muslim yang sehingga dengan terlihatnya gitu ya orang-orang berdagang yang dilakukan oleh bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa India yang mengedepankan sikap yang baik, para warga Nusantara banyak yang masuk Islam. Nah, para pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia, sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang dan di perkampungan muslim. Nah, itu adalah cara menyebarkan Islam atau berdakwah Islam dengan menggunakan metodologi perdagangan. Yang kedua, cara berdakwah para pendai itu adalah dengan perkawinan. Sebagian pedagang Islam tentu ketika mereka berada dalam keadaan yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia dan membaur dengan masyarakat Indonesia atau Nusantara, mereka lama-kelamaan menjadi warga yang penetap ya di negeri kita. Pada saat penetapan inilah mereka melaksanakan perkawinan atau pernikahan dengan pribumi, terutama putri para bangsawan atau para putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk sebuah perkampungan muslim yang disebut dengan pekojan. Selanjutnya dengan mempergunakan pendidikan. Pada mubalik yang berada di Nusantara mendirikan lembaga pendidikan Islam
Di beberapa wilayah Nusantara terdapatlah tempat-tempat menimba ilmu. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga pendidikan Islam itu berbeda, tapi dengan nama dan nuansa yang sangat Islami, gitu. Contoh misalnya di daerah Aceh, lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Menuasah, ya, atau Dayah, atau Rangkang, dan sebagainya. Sumatera Barat dikenal dengan adanya surau. Di Kalimantan dengan nama Langgar. Ya, sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Jadi semuanya adalah merupakan salah satu peristilahan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama. Di sanalah berlangsung pendidikan, pembinaan, termasuk juga kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama pada jangka waktu tertentu, menurut tingkat kelasnya juga. Setelahnya menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing, dan di sana di daerah masing-masing menyebarkan Islam. Dan melalui cara inilah Islam terus berkembang dan menyebar ke daerah-daerah terpencil, terpelosok, ya, di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana hubungan sosial? Nah, para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka itu sangat santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tingkat tinggi serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, itu yang selalu mereka kedepankan dalam membentuk hubungan sosial. Nah, dengan Nusantara seperti itulah simpati yang dikedepankan oleh para mubaligh mendapatkan perhatian di hati sanubari para penduduk di Nusantara. Nah, dengan hubungan komunikasi sosial seperti itulah Islam dapat disebarkan. Yang berikutnya adalah menyebarkan Islam dengan cara kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya adalah seni bangunan, kemudian seni pahat, dan seni ukir, termasuk juga seni tari, seni musik, seni sastra. Ya, pada seni bangunan misalnya, ya, ini terdapat dalam masjid, dalam mimbar-mimbar, dan ukiran-ukiran lainnya. Nah, pada saat kita melihat kepada ukiran-ukiran, yang ditonjolkan adalah motif-motif yang terdapat kaitan dengan keislaman dan nuansa keislaman. Nah, oleh karenanya termasuk juga karena di Islam itu seni tidak menjadi hal yang tabu. Termasuk juga motif-motif candi Hindu atau Buddha itu dapat dilihat di Masjid-Masjid Agung Demak. Artinya dengan demikian bahwa seni yang dikembangkan pada saat itu ya tidak mengalami perubahan-perubahan walaupun bukan berasal dari seni Islam. Nah, seperti yang terdapat pada masjid di Kudus misalnya, di sana ada Menara Kudus.
Kalau kita lihat bahwa Menara Kudus itu adalah merupakan asimilasi antara kesenian Islami dengan kesenian Buddha, seni Buddha. Nah, seperti itu. Nah, para warga belajar yang beriman, kita maka dengan mempelajari seperti ini haruslah dapat membedakan mana syariat, mana seni, yaitu ya mana budaya. Nah, seperti itu. Nah, demikian para warga belajar sekalian, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran pada berikutnya. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih dan kerjakan penilaiannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.